Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roy Marwae, kelas G, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, semester 2. Saya di sini untuk memenuhi tugas hukum pajak, yaitu tentang pengertian hukum pajak menurut para ahli. Hukum pajak adalah anak dari bagian hukum administrasi. Meskipun ada yang menghendaki agar hukum pajak diberikan tempat tersendiri di samping hukum administrasi yang diartikan sebagai otonomi hukum pajak, karena hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain daripada tugas hukum administrasi tersebut. Yakni hukum pajak dipergunakan juga sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Selain itu, hukum pajak pada umumnya mempunyai tata tertib dan istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya. Kemudian hukum pajak menurut para ahli yaitu hukum pajak tentang mempunyai arti atau dikenal juga hukum fiskal, merupakan aturan yang menjadi wewenang atau hak pemerintah untuk mengambil kekayaan dari seseorang kemudian memberikannya lagi ke masyarakat dengan cara melalui kas negara. Hukum pajak ialah bagian dari hukum publik di mana mengatur hubungan-hubungan orang atau badan hukum dengan negara yang menghendaki kewajiban atau membayar pajak atau dikenal dengan wajib pajak. Menurut Bukhari, hukum fiskal atau hukum pajak merupakan kumpulan dari peraturan yang dimana mengatur hubungan rakyat selaku pembayaran pajak, pemerintah selaku pemungutan dari hukum pajak tersebut. Kemudian menurut dari Suparman Soemanja, yaitu hukum pajak merupakan hukum yang mengatur masalah perpajakan di mana pajak tersebut akan meringankan biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Nah, habis itu kemudian kita akan membahas tentang sumber hukum pajak. Yang pertama yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya faktor-faktor yang berupa hubungan sosial, politik, ekonomi, atau internasional. Hukum pajak formal adalah hukum yang memuat ketentuan tentang mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Dengan demikian, hukum formal merupakan ketentuan yang mewujudkan hukum pajak material pada kenyataannya. Kemudian ada hukum formal. Hukum formal yaitu sumber suatu peraturan hukum yang memperoleh kekuatan hukum atau cara yang menyebabkan peraturan hukum tersebut berlaku secara formal. Misalnya peraturan perundang-undangan, asas UUD Pancasila dan lain-lain. Kemudian yaitu sumber hukum pajak tertulis, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, yaitu sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai pajak diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang melakukan kewenangan pada negara untuk memungut pajak apabila negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat yang harus berdasarkan undang-undang. Tidak ada pajak tanpa persetujuan antara rakyat melalui wakilnya di dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Kemudian yang kedua yaitu tentang perjanjian perpajakan. Tiap negara memiliki peraturan pajak yang berbeda-beda dengan negara lain yang menyebabkan mudahnya terjadi pengenaan pajak ganda internasional sehingga menimbulkan beban yang tinggi terhadap wajib pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara yang berkepentingan mengadakan perjanjian penghindaran pajak internasional agar wajib pajak di setiap bersangkutan tidak dikenakan pada pajak ganda. Selain itu, perjanjian perpajakan juga dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Kemudian yang ketiga yaitu usurpindasi perpajakan. Usurpindasi perpajakan adalah putusan pengadilan mengenai perkara pajak yang meliputi sengketa pajak dan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa pajak atau putusan pengadilan ataupun Mahkamah Agung yang telah
mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat pihak yang bersangkutan, sedangkan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pajak adalah putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.